Di balik bayang-bayang Persia yang dominan dalam catatan sejarah dan Alkitab, tersembunyi satu bangsa yang terlupakan namun syarat makna profetik, yaitu Elam. Sebagai keturunan langsung Sem, Kejadian 10 ayat 22, Elam telah hadir di tanah Iran jauh sebelum bangsa Persia bermigrasi ke kawasan Pars dan membentuk kekaisaran yang kita kenal sebagai Persia. Secara genealogis dan historis, Elam adalah leluhur yang lebih tua dan lebih dahulu berakar dibanding Persia, di wilayah yang kini kita sebut Iran. Wilayah Elam mencakup barat daya Iran modern, termasuk kota Shushan, kota yang kemudian menjadi pusat administratif Kekaisaran Persia di zaman Daniel dan Esther. Namun berbeda dari Persia yang tampil mencolok dalam kisah pembebasan Israel, Elam muncul dalam peran-peran profetik dan historis yang lebih tersembunyi, tetapi sangat strategis. Dalam Yesaya 21 ayat 2, Elam disebut bersama Media sebagai pasukan yang dipakai Tuhan untuk menjatuhkan Babel. Ini adalah nubuatan tentang kejatuhan Babel, yang tergenapi pada tahun 539 sebelum Masehi, ketika Kores Agung dari Persia, yang telah menyatukan Media dan Persia serta sisa kekuatan Elam, memimpin penaklukan atas kerajaan Babel. Namun sebenarnya keterlibatan Elam dalam konflik kekaisaran telah jauh mendahului peristiwa itu. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, Elam telah bergabung dalam koalisi bersama Media dan Babel untuk menggulingkan kekaisaran Asyur, sebuah peristiwa yang berpuncak pada penaklukan Niniwe, ibu kota Asyur, pada tahun 612 sebelum Masehi. Prasasti Nabopolassar dan Kronik Babilonia mencatat keikutsertaan Elam dalam kampanye besar ini. Sejarawan Yunani Herodotus pun menyebut Elam sebagai bagian dari kekuatan yang sering bersekutu dengan Media. Dengan kata lain, Elam bukan hanya entitas kecil yang disebut dalam nubuatan, tetapi aktor militer regional yang kuat dan aktif dalam peralihan kekuasaan dunia kuno, dari Asyur ke Babel, lalu ke Persia. Selain nubuat tentang kejatuhan Babel yang melibatkan Elam, dalam kitab Yesaya 11 ayat 11 mencatat bahwa Elam juga dinubuatkan sebagai salah satu tempat dari mana Tuhan akan mengumpulkan umatnya yang tersisa. Nubuatan ini telah ditulis bahkan sebelum masa pembuangan ke Babel, atau sebelum nubuat mengenai Elam akan dihukum seperti yang tertulis dalam Yeremia 49 dicatat. Artinya Tuhan sudah menyiapkan rencana pemulihan bagi Elam, bahkan sebelum penghukuman itu tiba. Ini menunjukkan konsistensi ilahi, di mana Tuhan menghukum untuk kemudian memulihkan bangsa-bangsa yang telah Ia tentukan. Dalam Yeremia 49 ayat 34-39, Tuhan menyatakan akan menghukum Elam, busur mereka akan dipatahkan, mereka akan dihamburkan ke segala bangsa, dan pedang akan mengejar mereka. Tetapi pada ayat terakhir, yaitu ayat 39, muncul janji yang mengejutkan, yaitu di kemudian hari, Tuhan akan memulihkan keadaan Elam. Tidak ada bangsa lain dalam kitab Yeremia yang mengalami nubuatan dengan pola seperti ini. Dihukum tetapi juga dijanjikan pemulihan literal. Ini bukan alegoris. Elam benar-benar akan dipulihkan. Berbanding terbalik dengan Elam, Yehezkiel 38 ayat 5 malah menyebut Persia sebagai bagian dari aliansi akhir zaman yang menyerang Israel atau Gog dan Magog. Ini bukan kebetulan. Ini mengisyaratkan bahwa Elam tidak berada di pihak musuh pada akhir zaman, sejalan dengan janji pemulihan yang dinyatakan di Yeremia. Mengapa Elam yang dipilih untuk dipulihkan dan bukan Persia? Jawabannya mungkin terletak pada asal-usul Elam sebagai keturunan Sem, garis keturunan yang dalam Alkitab sering dikaitkan dengan maksud pemilihan dan pemulihan Tuhan. Lebih dari itu, tidak seperti Persia yang akan berada di pihak anti-Mesias, Elam tidak disebut sebagai musuh akhir zaman, melainkan justru disebut sebagai salah satu tempat pengumpulan umat sisa Tuhan. Pesan profetiknya jelas, Tuhan tidak melupakan sisa yang setia, bahkan jika mereka tersembunyi di tengah bangsa yang kini memusuhi Israel. Elam mungkin kecil, tapi dialah yang dijanjikan pemulihan bagi Iran bukan Persia. Ini adalah undangan bagi kita untuk membuka mata pada gerakan rohani yang mungkin sedang Tuhan bangkitkan diam-diam dari wilayah yang tak lagi dianggap pusat penyataannya. Apakah tanda-tanda pemulihan Elam sudah mulai terlihat di zaman ini? Itulah yang akan kita telusuri lebih dalam bagian selanjutnya.